penerbangan Air India 171 tujuan London yang tengah lepas landas dan kemudian terjatuh hingga menewaskan 186 orang. Kita tahu bahwa baru-baru ini ada pesawat yang jatuh dan mematikan semua penumpang dan kru-krunya. Dan kejadian itu terjadi di India. Nah, sebuah pesawat Air India yang membawa sekitar 230 penumpang dan 12 awak dalam perjalanan ke Inggris menabrak ke sebuah gedung tak lama setelah lepas landas pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2025. Insiden itu menyebabkan sekitar 246 orang tewas dan setidaknya dikatakan atau diberitakan bahwasanya ada 1 orang penumpang yang selamat. Itu kata pejabat setempat. Di beberapa sosial media juga disebarkan hal-hal demikian bahwa ada 1 orang yang selamat dari peristiwa tersebut. Nah, yang selamat itu dikabarkan atau diberitakan dia duduk di kursi 11A. A artinya dia berada di sebelah kiri kalau tidak salah. Nah, penerbangan ini berangkat dari Ahmedabad pada pukul 13.38 waktu setempat, membawa sekitar 242 penumpang dan anggota awak kabin di dalam pesawat Boeing 787/800 atau series ke-8 Dreamliner. Ini pesawat besar ya. Nah, kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan yang diposting di media sosial bahwa dari jumlah tersebut 169 adalah warga negara India, 53 adalah warga negara Inggris, 1 warga negara Kanada, dan 7 warga negara Portugis. Nah, para korban tersebut termasuk 241 penumpang dan anggota awak serta 5 mahasiswa kedokteran yang berada di dalam perguruan tinggi kedokteran dan rumah sakit tempat pesawat itu jatuh. Karena memang pesawat itu jatuh menabrak gedung dan pesawat itu bukan terdiam ya. Apa ya bahasanya? Pesawat itu dia pas jatuh di atas gedung dan diam di atas gedung tersebut, tidak jatuh dan tidak terbakar, bahkan puing-puingnya pun kelihatan, sebagian dari bodi pesawatnya juga kelihatan kalau pesawat itu diam di atas pesawat pasca kecelakaan tersebut. Nah, banyak orang yang ada di dalam gedung itu terluka, beberapa serius dan sedang menerima perawatan, kata pejabat rumah sakit. Nah, rumah sakit sipil di Ahmedabad ini mengkonfirmasi kepada ABC News bahwa Vishwas Kumar Ramesh, namanya Vishwas Kumar Ramesh, salah satu penumpang dari penerbangan Air India yang jatuh itu masih hidup dan dirawat di rumah sakit di sana. Saudara laki-laki Vishwas Kumar, Nayan Kumar Ramesh, mengatakan itu adalah keajaiban. Saudaranya selamat tetapi khawatir tentang saudaranya yang lain yang juga berada di pesawat tersebut. Saya tidak tahu video yang saya lihat di sosial media itu benar atau tidak tentang pesawat Air India ini, karena ada satu video yang diposting oleh netizen di sosial media memperlihatkan pesawat Air India itu seolah-olah itu pesawat Air India itu jatuh setelah lepas landas, terus meledak, terbakar. Nah, karena itu baru take off, artinya bahan bakar masih full, masih banyak lah. Bahan bakar itu masih full untuk penerbangan dari Ahmedabad India ke London. Karena itu penerbangannya jauh, tidak mungkin bawa bahan bakar sedikit. Dengan durasi penerbangan yang berjam-jam tersebut, otomatis bahan bakarnya bisa bertontonan lah, bisa bukannya berton lah. Bahkan pesawat itu isi bensinnya ya bertonan gitu, nggak yang kayak di Indonesia yang 40 liter, 1 liter, nggak, beda. Pesawat nggak kayak gitu konsepnya. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat bahwa, nah, dengan pesawat itu baru take off, terus jatuh, terbakar, otomatis dia
jatuh, terbakar, meledak itu dalam keadaan tangki bensin full. Belum lagi bensin yang disediakan oleh pihak maskapai untuk memungkinkan pesawat itu diversion atau return to base. Karena ada di dunia penerbangan itu istilah diversion, divert. Jadi kalau pesawat itu terbang di satu tujuan bandara, ternyata bandara tersebut tidak memungkinkan untuk mendaratkan pesawatnya dengan berbagai alasan teknis seperti bandara yang tidak kondusif, terus ada pejabat yang mau landing, atau ada pejabat yang mau pakai bandara tersebut, atau cuaca yang tidak memungkinkan untuk pesawat itu landing di bandara tersebut. Nah, sehingga dari pesawat itu holding altitude, berputar-putar di atas kelamaan, pesawat itu diizinkan untuk mendarat di bandara sekitar terlebih dahulu, setelah itu baru diterbangkan kembali ke bandara tujuannya. Itu rules di dunia penerbangan. Nah, sehingga yang tadinya tujuan ke London itu memakan bahan bakar sekitar 100 misalnya, terus pihak maskapai bisa saja menyediakan 150 sebagai 50 itu sebagai cadangan. Jadi 150, atau bisa jadi cadangannya 2 kali lipat. Karena saya baca beberapa artikel, ada juga yang menyediakan bahan bakarnya itu 2 kali dari tujuan penerbangannya. Misal kalau pesawat itu terbang dari India ke London 100, terus disediakan cadangan dari London ke India 100, artinya dimasukin bahan bakar sekitar 200 supaya bisa RTB, return to base. Nah, ada juga yang bilang seperti itu, tapi saya nggak tahu. Berarti tangkinya besar banget berarti kalau seperti itu ya. Oke. Nah, dalam keadaan bahan bakar yang penuh tersebut jatuh, terbakar, meledak, sehingga video tersebut bisa masuk akal jika pesawat itu benar-benar meledak. Tetapi yang anehnya, dengan kondisi pesawat yang meledak seperti itu bisa membuat satu penumpang selamat. Ini benar-benar keajaiban. Seharusnya ini tidak, logik kita itu tidak akan berpikir bahwa dia itu akan selamat. Dan saudara dari satu orang yang selamat itu juga mengatakan bahwa dia berkata, pesawat kami jatuh. Saya tidak tahu di mana saudara laki-laki saya. Saya tidak melihat penumpang yang lain. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup. Bagaimana saya keluar dari pesawat, kata Nayan Kumar kepada ABC News. Nah, statement tersebut saya cuplik dari ABC News. Itu tentang pelarian saudaranya dari pesawat. Baru saja mendengar tentang kecelakaan itu, dia takut untuk terbang sekarang. Saya takut untuk terbang sekarang, katanya begitu. Bahkan untuk tetap di pesawat sekarang pun saya masih takut dan trauma. Nah, para pejabat sebelumnya mengatakan tidak ada korban selamat yang diperkirakan dalam kecelakaan itu. Proses pengambilan jenazah korban hampir selesai dan profil DNA anggota keluarga korban akan segera dilakukan. Menurut Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, ada sekitar 125.000 liter bahan bakar di dalam pesawat dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan penumpang, kata Amit Shah pada saat itu. Nah, di keterangan ini juga dikatakan bahwa bahan bakarnya 125.000, artinya 125 ton bahan bakar yang dibawa. Bukan ton ya, ini masih bawanya ke liter, 125.000 liter. Saya tidak tahu konversi dari 121 liter ke 1 kilo itu berapa, mungkin mirip-mirip ya. Ya pokoknya berton lah bahan bakar yang dibawa. Seperti saya bilang tadi, nggak mungkin bahan bakar itu sedikit karena penerbangannya yang panjang. Ditambah kecelakaannya itu pada saat baru take off, otomatis bahan bakarnya belum banyak terkuras.
Nah, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India mengatakan pesawat itu jatuh ke tanah di luar area bandara. Area bandara itu artinya aerodrome, apa ya istilahnya? Aerodrome. Jadi di luar area bandara, yaitu persis di area di depan landasan pacu bandara. Saya nggak tahu ini bandaranya arah mana, tapi persis di depan landasan pacunya, tempat pesawat itu approach untuk melakukan landing atau pada saat pesawat itu prepare to take off di ujungnya. Nah, kasus yang sama ini ada kemiripan dengan kasus ini ada yang mirip dengan kasus kecelakaan di Kolonia kalau tidak salah, di Medan pada saat itu. Kalau tidak salah itu pesawat Hercules kalau tidak salah. Jadi kasusnya mirip. Jadi pas terbang itu jatuhnya di luar bandara, aerodrome-nya itu. Jadi ya yang kena ya masyarakat sipil. Nah, kapten atau pilot di dalam pesawat itu memiliki 8.200 jam pengalaman dan co-pilotnya memiliki 1.100 jam pengalaman terbang. Ini time cycle terbangnya, jam terbang lah. Dilihat dari jamnya 8.200 hingga ada yang 1.100, ini pengalaman yang luar biasa. Sehingga dari jam terbang pilot tidak bisa kita ragukan bahwa pilot tersebut itu bodoh. Pengalamannya tidak banyak karena dari jam terbangnya udah lumayan tinggi. Bukan lumayan tinggi malahan. Nah, pasukan keamanan industri pusat India merilis foto dari lokasi kecelakaan yang tampaknya termasuk warga sipil dan personel darurat yang bekerja untuk memadamkan puing-puing terbakar. Satu foto tampaknya menunjukkan ekor pesawat yang rusak, sebagian berada di dalam lubang di sebuah gedung. Nah, pejabat-pejabat dari Air India, konglomeratnya atau CEO-nya atau yang punya perusahaan itu mengatakan mereka akan memberikan keluarga korban setiap orang yang kehilangan nyawa mereka. Jadi setiap keluarga korban itu diberi dana mungkin semacam asuransi untuk menenangkan mereka sebanyak 1 crore. 1 crore itu sekitar $116.000 kalau tidak salah. Nah, kalau dirupiahin sekitar 1,8 M, 1,7 sampai 1,8 miliar rupiah. Tentu itu santunan yang banyak sekali, tetapi tetap tidak tergantikan nyawa dengan materi seperti itu. Dan pejabat-pejabat atau konglomerat perusahaan Air India tersebut juga memberi biaya pengobatan mereka yang terluka. Mungkin ini yang terluka masyarakat setempat ya, karena yang penumpang pesawat itu sudah meninggal semua, satu yang selamat. Nah, penerbangan itu dijadwalkan terbang dari Bandara Ahmedabad yang secara resmi Bandara Internasional Sardar Vallabhai Patel ke Bandara Gatwick, London. Pesawat itu telah dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 pagi waktu setempat, dengan jadwal waktu kedatangan di London pada pukul 18.25 malam waktu setempat juga. Gatwick dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi waktu kedatangan yang dijadwalkan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional akan memimpin tim penyelidik Amerika Serikat yang berpergian ke India untuk membantu penyelidikan kecelakaan itu. Semua informasi mengenai penyelidikan akan diberikan oleh pemerintah, diberikan ke atau oleh pemerintahan India. Nah, kalau Amerika Serikat sudah turun tangan untuk menyelidiki kecelakaan ini, kita belajar dari kasus Lion Air, Boeing 737 MAX, 737-1000. Nah, dari kasus itu kita terlihat sekali bahwa ada ahli-ahli yang sengaja melindungi maskapai.
supaya citra maskapai tidak buruk sehingga tidak mengganggu bisnis mereka dari bisnis penyediaan pesawat terbang. Nah, kita tidak tahu hasil investigasinya seperti apa. Bisa saja investigasinya tidak benar dan menguntungkan salah satu pihak. Seharusnya fair, jujur dengan fakta apa adanya gitu loh. A katakan A, B katakan B, hitam-hitam, putih-putih. Tidak abu-abu dan tidak hitam tapi katakan putih. Karena memang zaman sekarang ini zaman edan bahwa banyak orang yang kurang ajar, yang bohong, yang tidak peduli konsekuensi kebohongannya itu apa. Jadi dia tidak takut untuk melakukan kebohongan demi melindungi beberapa orang. Nah, semoga saja kasus ini bisa diinvestigasi dengan cepat, tahu masalahnya di mana, dan black box-nya bisa diterjemahkan secara jujur, secara cepat, dan diberikan informasi selengkap-lengkapnya di kasus-kasus seperti ini. Karena bisa saja orang mensabotase black box karena dia tidak memperlihatkan hasilnya secara real, tiba-tiba mereka langsung menarik kesimpulan, sama seperti beberapa kasus yang baru-baru ini. Ijazah Jokowi yang dianggap palsu sama sebagian besar masyarakat Indonesia. Ijazahnya tidak diperlihatkan, tetapi mereka hanya membuat statement atau argumen kesimpulan tanpa adanya ijazah asli yang didatangkan. Nah, kita khawatir seperti itu terjadi kembali. Dan yang tentu kita hanya butuh kepastian saja. Nah, saya juga melihat dari beberapa website flight radar. Nah, dari website tersebut juga terlihat bahwa pesawat tersebut tidak benar-benar jatuh di tempat tersebut. Nah, dari kondisi jatuhnya itu terlihat ketinggiannya mencapai 625 feet atau sekitar 300-an meter dari permukaan tanah mungkin. Karena ini barometric altitude-nya, sehingga ini bisa jadi ini ketinggian laut. Ketinggian laut saya nggak tahu ya, Ahmedabad itu berada di ketinggian berapa. Tapi coba kita cari dulu Ahmedabad itu di ketinggian berapa gitu. Nah, barusan saya lihat Ahmedabad itu berada di ketinggian 53 meter. Nah, otomatis kalau misalnya pesawat itu mencapai ketinggian 625 baru dia jatuh, artinya dia berada di sekitar 250 meter di atas permukaan tanah, karena permukaan tanah ke laut itu berada di 53 meter. Nah, mungkin orang berpikir bahwasanya itu sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Memang rendah karena itu belum tinggi. Kecuali kayak pesawat beberapa pesawat jatuh sebelumnya yang ketinggiannya bisa mencapai 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang 10 kilo di atas permukaan laut. Nah, itu kan tinggi banget, jatuh udah pasti hancur. Kayak Lion Air kemarin aja dengan ketinggian tersebut, dengan kecepatan tertentu jatuh sampai hancur lebur itu pesawatnya. Nggak ada yang tersisa utuh, itu nggak ada, karena memang tinggi dan cepat. Nah, dari flight radar tersebut juga diceritakan bahwa, tercatat data penerbangannya itu ground speed-nya itu sekitar 174 knots. Nah, 174 knots itu setara dengan 322 km per jam kecepatannya. Kita tahu di tol itu diizinkan membawa kendaraan itu 60 hingga 80, bahkan ada yang 100. Nah, 100 km per jam aja itu kecelakaan, mobilnya bisa hancur, semua orang mati di dalamnya, semua orang meninggal. Bagaimana dengan kecepatan 3 kali lipatnya, sekitar 322 km per jam. Itu kan cepat sekali. Nah, dengan ketinggian yang dikatakan hanya sekitar 250 meter di atas permukaan tanah Ahmedabad tersebut,
dengan kecepatan sekitar 322 km per jam, daya hantamnya berapa? Itu kan luar biasa. Sedangkan kita jatuh dari ketinggian itu aja tanpa adanya gaya dorong atau kecepatan pesawat aja kita bisa mati, bisa patah, bisa hancur tubuh kita kalau kita jatuh dari ketinggian tersebut. Ditambah kecepatan jatuh kita itu tuh sekitar 322 km per jam. Wah, itu kan luar biasa. Nah, mungkin ini kecepatan yang tercatat di sistem ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Mungkin pilot saya nggak tahu ya, saya tidak lihat pesawat realnya seperti apa. Mungkin saja pilot sudah sempat mengurangi kecepatan, terus sudah sempat juga mengeluarkan beberapa flap untuk mengurangi untuk membuat pesawat itu mampu terbang dengan kecepatan yang rendah, karena itu posisinya masih baru mulai take off, belum sea level dengan kecepatan normalnya pesawat. Nah, kecepatan normal pesawat itu sekitar 400 knots kalau tidak salah, 400 hingga 500 knots. Tentu ini sesuai tergantung pesawatnya juga. Ada yang pesawat yang emang didesain untuk cepat, ada pesawat yang didesain untuk tidak cepat, ya cepat tapi tidak secepat yang cepat itulah gitu loh. Nah, seperti saya kemarin, saya pernah naik Boeing 777 Dreamliner juga. Itu lebih cepat kecepatannya dibanding Boeing 78 Airbus A380, karena memang ukuran pesawatnya saja sudah berbeda. Jadi ada pesawat-pesawat yang tidak secepat itu. Tentu dengan kecepatan terus ketinggian tersebut, daya hantamnya luar biasa, ditambah gedung beton sehingga wajar pesawat tersebut terbakar, hancur lebur, dan membuat mayoritas meninggal, rata-rata meninggal. Nah, semoga orang yang ditinggal diberi ketabahan dan tidak terjadi hal serupa lagi ke depannya di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga sudah mendengarkan podcast ini, soalnya ini juga bakal tayang di podcast. Saya sedikit tahu tentang penerbangan karena memang saya cukup lama belajar tentang pesawat terbang, jadi saya cukup tahu tuh kondisi-kondisi pesawat terbang, ya istilah-istilah penerbangan, kondisinya, terus attitude-nya dan segala macamnya. Jadi cukup enak kalau diskusi tentang ini sama saya atau sama yang lain, cocok nyambung lah gitu lah teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video atau podcast berikutnya. Bye.